Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, yang pertama adalah mengenai perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, dari segi definisi terlebih dahulu, arsitektur komputer itu berkaitan dengan atribut sistem komputer yang berhubungan langsung dengan seorang programmer. Nah, jadi ini kaitannya dengan atribut-atribut yang ada di sistem komputer gitu, dan ini programmer dapat tahu hubungannya antara sistem dengan dia. Kemudian organisasi komputer itu dia lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan biasanya itu telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputernya. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu arsitekturnya itu bisa saja sama, tetapi organisasi komputernya akan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pada saat itu. Kemudian lebih lanjutnya lagi yaitu organisasi komputer itu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Sebagai contohnya teknologi hardware, kemudian perangkat antarmuka, teknologi memori, kemudian ada sistem memori, kemudian sinyal-sinyal kontrol, itu semuanya kaitannya dengan organisasi komputer. Kemudian satu hal lagi yaitu terkait dengan arsitektur komputer. Itu merupakan atribut-atribut dari sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, kemudian mari masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan dengan Modivlog perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Nah, yang perlu diketahui adalah di sini nanti saya akan menjelaskan sampai 4 generasi ya. Yang generasi pertama yaitu generasi tabung vakum di tahun 1945 sampai 1955. Ya, itu. Nah, itu di sana tuh ciri umumnya itu teknologinya itu masih berupa tabung hampa atau yang vakum tube itu. Nah, itu tuh di sana programnya masih pakai bahasa mesin yang masih boolean itu 0101. Kemudian itu memori utamanya dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Ya. Kemudian ukuran fisik dari komputer tersebut tuh sangat besar. Itu tuh dia tuh kayak satu rumah gitu, satu ruangan tuh bisa hanya untuk satu komputer saja, dan tentunya karena besarnya ukuran dari komputer tersebut, maka dia butuh daya listrik yang sangat besar. Kemudian contohnya yaitu ENIAC, terus mesin von Neumann atau komputer IAS sama UNIVAC itu. Nah, itu contoh-contoh komputernya. Kemudian generasi kedua yaitu transistor dari tahun 1955 sampai 65. Nah, itu teknologi yang digunakan saat itu tuh rangkaiannya berupa transistor. Ini udah berubah ya dari tabung vakum ke transistor. Ya, secara otomatis ukurannya lebih kecil, cuman pada saat itu masih besar juga. Kemudian bahasa pemrogramannya udah agak lebih tinggi lagi daripada bahasa mesin. Itu tuh bahasa Fortran, terus COBOL sama ALGOL. Kemudian memorinya itu dia udah mulai menggunakan memori sekunder juga, yaitu magnetic tape. Kalau tadi kan hanya magnetic core storage. Nah, kemudian ukuran fisiknya kan tadi udah dijelaskan lebih kecil dari yang sebelumnya dan membutuhkan daya yang lebih kecil. Walaupun sebenarnya tuh itu kalau dibandingin bisa jadi yang tadinya itu satu ruangan, ini satu lemari. Oke, berikut contohnya itu PC komputer IBM 7094. Kemudian generasi ketiga itu generasi integrated circuit atau IC. Nah, IC itu nanti jadi cikal bakal prosesor yang pada saat ini. Nah, itu dia teknologi yang digunakan itu
pakainya IC udah, kemudian layar monitor itu udah bisa menampilkan hasil output gambar dan grafik, kemudian udah menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder seperti yang sebelumnya. Kemudian ada fitur jaringan, pada saat itu ada fitur jaringan walaupun belum ada firewall ya tentunya ya, dan penggunaan daya listrik yang lebih hemat dari sebelumnya karena kan lebih kecil ya. Sebenarnya itu komputer DEC PDP-8. Oke, kemudian generasi keempat yaitu very large scale integration. Nah, itu dari 1980-an ke atas. Nah, itu udah menggunakan LSI atau large scale integration. Itu tuh merupakan rangkaian IC. Nah, ribu-ribu IC itu dimampatkan jadi sebuah keping IC yang disebut chip. Nah, ini nantinya kalau sekarang tuh bisa disebut sebagai prosesor lah itu. Nah, kemudian itu dikembangkan komputer mikro, yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu jelaskan tentang struktur CPU. Baik, struktur CPU itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah control unit, itu fungsinya untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sistem, dengan operasi-operasi itu dikontrol oleh control unit. Kemudian ada arithmetic and logic unit. Nah, atau sering kita sebut sebagai ALU. Itu fungsinya untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data pada suatu komputer. Nah, pengolahan itu termasuk dengan perhitungan, logika, dan lain sebagainya itu dilakukan oleh ALU ini. Kemudian ada register. Nah, register ini berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Jadi segala hal terkait dengan penyimpanan yang ada di CPU itu dipakai pada register. Kemudian yang terakhir adalah CPU interconnection. Nah, ini fungsinya menghubungkan seluruh bagian pada CPU. Nah, ini fungsinya berbeda seperti sistem bus ya. Jadi ini menghubungkan antara bagian ini dengan ini, bagian memori dengan kontrol itu pakainya CPU interconnection. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu diagram siklus instruksi dalam CPU. Nah, secara sederhana diagram siklus instruksi dalam CPU itu terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi yang dimulai dari mengambil instruksi berikutnya, kemudian mengeksekusi instruksi dan selesai atau halt gitu. Kemudian secara rinci itu operasi dari sebuah CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Nah, instruksi ini sering disebut juga dengan instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer. Nah, secara umum ini tuh dinamakan diagram ISA. Nah, ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, kemudian mode pengalamatan. Lalu ada arsitektur memori dan penanganan interupsi, eksepsi dan operasi I/O atau I/O eksternal gitu jika ada. Nah, ini secara diagram itu instruction fetch, kemudian menjadi instruction operating decoding, kemudian operand address calculation, kemudian naik lagi jadi operation fetch, lalu ke data operation, kemudian ke operand address calculation, kemudian operand store, lalu turun lagi balik ke operand address calculation atau ke instruction address calculation, kemudian balik lagi ke instruction fetch. Nah, itu kalau secara lebih rinci lagi. Baik, selanjutnya yaitu hierarki memori. Jadi memori itu ada struktur piramida. Nah, yang paling tinggi itu adalah register, kemudian cache. Kemudian ada main memory, disk memory, kemudian ada magnetic disk dan magnetic tape dan optical disk. Oke. Nah, jadi itu dari piramida tersebut semakin ke bawah maka
dari hierarki itu memiliki sifat dia semakin bawah semakin murah harga per bitnya. Nah, register itu yang paling mahal soalnya dia langsung terhubung dengan CPU dan merupakan penyimpanan di CPU tersebut. Nah, kemudian yang paling bawah itu magnetic tape sama optical disc itu dia paling murah, dan biasanya ya kalau murah itu kita gampang untuk belinya. Kemudian semakin ke bawah itu secara ukuran kapasitas itu semakin besar. Nah, yang register itu biasanya tuh ukurannya sangat kecil. Kalau zaman sekarang itu misalnya kita beli prosesor gitu kan, ada yang register berapa, terus gauge-nya itu berapa MB. Nah, itu kan berarti kan dari atas itu kan kecil ya. Nah, walaupun kecil tapi mahal. Kemudian turun ke bawah hingga hard disk gitu kan, ya misal 1 juta gitu bisa dapat bergiga-giga, bahkan mungkin sudah mencapai 1 tera gitu. Nah, satuan register itu kan masih bit atau kilobyte atau megabyte gitu kan. Nah, kalau yang sampai bawah gitu kan udah sampai gigabyte. Lanjut, itu semakin ke bawah itu semakin lambat untuk akses datanya. Nah, register itu sangat cepat karena dia ada di dalam komponen CPU itu. Kemudian kalau yang apa tuh magnetik itu kan sangat lambat ya, karena mungkin dari strukturnya juga dia dirancang untuk tidak terlalu cepat. Kemudian semakin ke bawah akses CPU akan semakin jarang. Ya, seperti diketahui tadi register itu kan dia berada di dalam CPU tersebut, jadi kan dia ngaksesnya itu semakin sering. CPU melakukan operasi ini menyimpan, kemudian setelah disimpan dilakukan prosesnya, itu kan sangat cepat ya. Nah, semakin ke bawah misalnya sampai ke magnetic tape terus CD-ROM gitu kan jarang dipakai, jadi jarang untuk diakses sama CPU tersebut, kecuali kalau misalnya memang ada media penyimpanan di situ dan mau dipakai oleh user. Nah, itu biasanya CPU baru mengaksesnya. Oke, baik, sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Apabila ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.